Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Febi Indriani dengan NIM 204101040010. Yang kedua, Jazilia Umami 205101040001. Yang ketiga, Irfanur Amalia 202101040049. Yang keempat, Jekli Ilham Firdaus 204101040028. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi menyusun kerangka karangan. Kami akan mempresentasikan tentang apa sih pengertiannya kerangka karangan, fungsi kerangka karangan, manfaat kerangka karangan, dan contoh kerangka karangan tersebut bagaimana. Yang pertama, definisi kerangka karangan. Apa sih kerangka karangan itu? Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan untuk dijadikan karya tulis yang disusun dengan runtut, logis, spesifik, terukur, dan sistematis. Terus yang kedua, apa saja fungsi kerangka karangan? Yang pertama, bisa mempermudah sebuah karya tulis bisa lebih runtut dan sistematis. Yang kedua, karya tulis atau karangan memiliki pondasi yang kokoh dalam mengembangkan alur cerita. Yang ketiga, kerangka tulisan bisa mencegah keluar dari ide awal yang sudah ditentukan. Yang keempat, kerangka bisa membantu penulis mengingat bahasa apa saja yang telah dituangkan. Yang kelima, penulis bisa menemukan data dan fakta pendukung untuk mengembangkan cerita. Yang keenam, kerangka bisa bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan gagasan yang ada agar karya tulis atau karangan bisa lebih keren dan mantap. Manfaat kerangka karangan. 1. Untuk menyusun karangan secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. 3. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Bentuk-bentuk kerangka karangan. A. Berdasarkan perumusan teksnya. 1. Kerangka kalimat. Kerangka kalimat mempergunakan kalimat deklaratif untuk merumuskan setiap topik, subtopik, maupun sub-subtopik. 2. Kerangka topik. Kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. 3. Gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. B. Berdasarkan rinciannya. 1. Kerangka karangan sementara. 2. Kerangka karangan formal. C. Berdasarkan bentuk karangan. 1. Karangan deskriptif, yaitu tulisan yang menggambarkan sebuah objek pengamatan rupa, sifat, rasa, atau corak yang melukiskan perasaan. 2. Karangan narasi, tulisan sederhana dikenal sebagai cerita, peristiwa, atau kejadian dalam satu urutan waktu. 3. Karangan persuasi, karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. 4. Karangan eksposisi, tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman kepada pembaca. 5. Karangan argumentasi, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan orang. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama yaitu menentukan tema dan judul. Penentuan tema adalah hal yang paling mendasar dalam pembentukan kerangka karangan, karena dari tema inilah kerangka karangan itu akan berkembang. Dan yang kedua, mengumpulkan bahan.
Setelah mendapatkan tema, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bahan pendukung yang berupa topik-topik yang berhubungan dengan tema. Topik-topik tersebut antara lain yaitu seperti pengertian, tujuan, contoh, dan lain-lain. Yang ketiga, menyeleksi bahasa. Hindari pembahasan topik yang tidak penting pada kerangka karangan. Jangan mengulangi yang sama pada paragraf yang sama. Yang keempat, membuat kerangka. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahapan yang sempurna. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Jika mendapatkan tema, judul, dan topik, buatlah kerangka yang utuh dengan cara mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat. Perluaskan topik-topik yang telah ditentukan pada kerangka, dan usahakan jangan membahas topik yang tidak ada dalam kerangka karangan. Kerangka karangan yang baik adalah kerangka karangan yang urut dan logis. Dan yang selanjutnya, syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama, tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus menggunakan simbol yang konsisten. Dan yang kelima, setiap judul bab, subbab, unsur subbab, dan detail unsur diberi nomor secara konsisten. Dan yang terakhir, keenam, penomoran tidak lebih dari 4 digit dan harus konsisten. Dan yang terakhir adalah contoh kerangka karangan. Berikut ini adalah contoh sebuah kerangka karangan. Yang pertama, tema kesehatan dan judulnya bahaya merokok. Yang kedua, mengapa rokok berbahaya. Di situ dijelaskan apa bahayanya merokok dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari rokok. Dan yang ketiga adalah kandungan zat-zat yang berbahaya dalam rokok, yang meliputi nikotin, gas CO, dan tar. Yang keempat, penyakit yang ditimbulkan dari rokok. Penyakit yang ditimbulkan dari rokok yang pertama, kanker paru-paru, bronkitis, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima adalah cara berhenti dari rokok. Yang pertama adalah niat, disertai dengan olahraga, dan diimbangi dengan konsumsi buah apel hijau. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan kata ataupun editan ataupun apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.